Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu gue Brensha Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Infinix yang hari ini dikabarkan akan merilis produk terbarunya mereka, yaitu Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G dikabarkan akan meramaikan pasar ponsel di Indonesia dan dipastikan bakal meluncur pada hari ini tanggal 6 April 2022. Mengacu data dari laman GSM Arena, Infinix Zero 5G bakal dibekali dengan Dimensity 900 besutan MediaTek yang dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer. Tidak hanya saja menawarkan performa lancar untuk gaming, chipset ini turut mendukung jaringan ataupun konektivitas 5G. Ponsel ini juga dilengkapi dengan Heat Pip Thermal Module 2.0 yang dipadukan dengan teknologi 3D Cooling Master guna menjaga suhu perangkat tetap terkendali selama bermain game yang ekstensif, sehingga performa gaming dapat terjaga dengan baik. Layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate mencapai 240 Hz. Tentunya angka tersebut akan memberikan pengalaman visual lebih halus, cepat, dan responsif saat penggunaan nyata. Sebagai gambaran terkait harganya, ponsel tersebut dijual dengan harga Rp19.999 atau sekitar Rp3,7 juta di pasar India. Sebagai gambaran terkait harganya, ponsel tersebut dijual dengan harga Rp19.999 atau 3,7 jutaan untuk pasar India. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, akhirnya muncul juga tuh harganya, hilalnya dapet. Pada saat unboxing kemarin kita harganya masih abu-abu nih, Infinix Zero 5G harga berapa? Tapi 3 jutaan takis nggak bro? 2 juta mah takis, ya tapi parah, sejuta nggak jelas lu Pip. 2 juta takis bro. Sebuah render terkait ponsel terbaru Nokia, yaitu Nokia Edge 2022 sempat menghebohkan dunia maya dan dikabarkan akan segera rilis untuk pasar global. Nokia secara resmi telah mengumumkan bakal membawa smartphone terbaru bernama Nokia Edge 2022. Setelah pengumuman ini, banyak dari pecinta smartphone yang penasaran dengan spesifikasi dari ponsel tersebut. Menurut rumor yang beredar, Nokia Edge 2022 akan hadir dengan layar Super AMOLED 6,9 inci yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 7. Smartphone ini ditopang dengan prosesor Qualcomm Snapdragon dengan pilihan RAM 10 atau 12 GB dan ROM 256 atau 512 GB. Selain itu, HP Nokia Edge 2022 ditenagai baterai Li Polymer 6900 mAh dengan dukungan fitur pengisian daya cepat 40 Watt. Tapi sayangnya hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Nokia terkait tanggal perilisan Nokia Edge 2022 ini. Namun menurut rumor, ponsel ini akan meluncur pada bulan Juli 2022 mendatang. Namun terdapat pula kabar yang menyebutkan bahwa Nokia Edge 2022 akan rilis pada tanggal 27 Oktober 2022 atau mungkin lebih lambat karena pembaruan fitur dan lain sebagainya. Dan bicara soal harga, mengutip dari laman New Mobile Reviews, Nokia Edge 2022 diharapkan akan dijual dengan harga $299 atau sekitar 4,2 juta rupiah untuk pasar Amerika. Selain di pasar Amerika, kemungkinan Nokia akan meluncurkan Nokia Edge 2022 ini di negara lain seperti Kanada, Australia, India, sejumlah negara Eropa, dan tidak menutup kemungkinan juga di pasar Indonesia. Nah ini dia nih si kocak bro. Desainnya mirip banget sama iPhone 13 series. Ini kan kagak mungkin terjadi bro. Bedanya di tengahnya ada tulisan Nokia. Iya Nokia. Di Sunda mah ngomongnya Nokia bro, bukan Nokia. Tapi semoga ini menjadi titik balik ya. Nokia fighting brother. HP gaming terbaru dari Xiaomi yaitu Black Shark 5 series telah meluncur secara resmi untuk pasar China. Ponsel gaming Black Shark 5 resmi diluncurkan di China pada tanggal 30 Maret 2022 yang lalu. Seri ini terdiri dari 3 ponsel yang mencakup Black Shark 5, Black Shark 5 RS, dan Black Shark 5 Pro. Ketiga ponsel Black Shark 5 ini sama-sama mengusung spesifikasi unggulan seperti layar AMOLED dengan refresh rate 144 Hz, touch sampling rate 720 Hz, dan tombol magnetik di samping untuk mendukung permainan. Perbedaan spesifikasi yang paling mencolok di 3 ponsel Black Shark 5 ini ada di bagian prosesornya, di mana Black Shark 5 sebagai model dasar hadir dengan chipset Snapdragon 870.
Lalu Black Shark 5 RS sebagai varian menengah membawa dua model prosesor, yaitu Snapdragon 888 di versi RAM 8GB dan Snapdragon 888 Plus di versi RAM 12GB. Sementara Black Shark 5 Pro sebagai model tertinggi hadir dengan prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Sebagai gambaran untuk harga dari ketiga ponsel ini dapat kalian lihat secara detail di scene berikut ini. Ngeri brother, semua SoC-nya gahar nggak tuh? Ini gue rasa newbie kagak boleh beli Pip, termasuk lo. Kagak boleh, ntar kecelakaan sama handphonenya bro. SoC-nya gahar semua Mali. Oh iya, sombong anjir. Canda ya noob. iPhone SE 2022 yang bahkan belum masuk di Indonesia, baru-baru ini sudah diterpa dengan kabar yang kurang mengenakan. iPhone SE 2022 cukup banyak disebut akan diminati banyak orang karena di balik desainnya yang jadul, ada chip A15 Bionic yang powerful serta konektivitas 5G. Akan tetapi belum lama diluncurkan, sudah ada kabar yang tidak mengenakan. Kabar tersebut adalah tentang pemangkasan produk iPhone seri murah tersebut. Karena mengutip dari sumber Nikkei mengatakan, Apple memangkas produk iPhone SE 2022 karena konflik global yang melibatkan Rusia dan juga Ukraina, serta inflasi yang terus meningkat. Apple pun berencana memangkas produk iPhone SE 2022 hingga 20% pada kuartal selanjutnya. Karena permintaan dari ponsel ini ternyata lebih rendah dari perkiraan, yaitu di angka 2-3 juta unit. Terkait penyebabnya, pemangkasan produk ini dinilai merupakan tanda bahwa kekurangan iPhone SE 2022 cukup besar di mata calon konsumen. Dikata gue bilang tuh desain iPhone ganti bro, udah berapa periode tuh itu mulu desainnya, masa mau sampai 3 periode? Kayak siapa tuh? Waduh berat, takut, 3 periode takut. Nggak bro, next. Realme dikabarkan akan meluncurkan produk varian terbaru Realme 9 seriesnya mereka, yaitu Realme 9 4G pada tanggal 7 April 2022. Realme 9 4G dipastikan meluncur perdana di India pada tanggal 7 April 2022. Model ini melengkapi seri sebelumnya yang mencakup Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus, Realme 9 5G, dan Realme 9 SE 5G. Spesifikasi Realme 9 4G ini akan mencakup kamera utama dengan sensor Samsung ISOCELL HM6 beresolusi 108 MP yang dipasangkan dengan kamera ultrawide dengan bidang panjang 120 derajat dan kamera makro 4 cm. Layar Realme 9 ini berjenis Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, touch sampling rate 360Hz, kecerahan puncak 1000 nits, dan kemampuan sensor sidik jari di dalam layar. Realme 9 4G akan diluncurkan dalam 3 model warna mencakup Sunburst Gold, Stargaze White, dan juga Meteor Black. Namun sayangnya hingga saat ini hanya itu saja spesifikasi Realme 9 4G yang dikonfirmasi ke publik dan belum ada informasi pula apakah ponsel ini juga meluncur ke Indonesia seperti varian Realme 9 Pro dan juga Realme 9 Pro Plus sebelumnya. Bewok salut banget sama Realme karena ngerasa memang jaringan PUBG masih belum jelas di Indonesia, tapi mudah-mudahan kok palsuannya ya kan, ini kan nggak pakai 5G nih, 4G kan, harganya lebih murah harusnya ya kok ya. Kalau bisa kirimin atuh kok kemari. Menjelang peluncuran Xiaomi 12 series di Indonesia, situs benchmark kamera DxOMark merilis skor DxOMark untuk kamera Xiaomi 12 Pro. Skor DxOMark Xiaomi 12 Pro bisa dibilang cukup tinggi dibandingkan dengan seri HP flagship dari vendor smartphone lain seperti Samsung, Vivo, Oppo, Apple, dan juga Google. Bahkan hasil DxOMark menunjukkan bahwa kamera Xiaomi 12 Pro mempunyai skor yang setara dengan Samsung Galaxy S22 Ultra, Vivo X70 Pro, iPhone 13, dan Oppo Find X3 Pro. Xiaomi 12 Pro mempunyai overall score DxOMark di angka 131 poin. Skor tersebut diambil dari 3 indikator yaitu kemampuan fotografi, zoom, dan juga video. Untuk kemampuan fotografi, Xiaomi 12 Pro mendapatkan skor 141 poin. Kemudian Xiaomi 12 Pro mendapatkan skor 65 di kemampuan zoom dan 111 poin di kemampuan video. Perlu diketahui, Xiaomi 12 Pro versi global dan versi China mengusung spesifikasi dan fitur kamera yang sama. Dan kemungkinan besar, Xiaomi 12 Pro versi Indonesia juga akan menghadirkan konfigurasi kamera yang sama dengan versi global dan juga versi China. Oke brother, sedikit bocoran aja. By the way ini Xiaomi 12 Pro udah meluncur di kantornya Facebook, udah mendarat brother. Terima kasih Ko Alpin ya kan, pinter-pinter yang nge-review Xiaomi. Mi, kamu mau nge-review Mi? Coba bilang sini. Jangan lupa nonton. Jangan lupa ya nanti nonton reviewnya untuk... Nunduk Mi. Oh ya maaf dong, kan nggak tahu. Jangan lupa ya nanti nonton untuk reviewnya
Oke. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Oppo dikabarkan juga akan merilis ponsel terbarunya mereka, yaitu Oppo A96 pada tanggal 7 April 2022 mendatang. Aryo Medianto, PR Manager Oppo Indonesia, mengatakan bahwa banyaknya produk yang dirilis pada kuartal 1 2022 ditunjukkan untuk memberikan pilihan bagi para konsumen menjelang bulan Ramadan. Terkait fitur yang dibawa oleh ponsel ini, Oppo Indonesia mengungkapkan bahwa Oppo A96 hadir dengan membawa perbedaan fitur dari segi penyimpanan yang cukup besar, yaitu memori internal 256 GB. Sedangkan untuk kapasitas RAM yang juga tidak kalah besar dengan kapasitas 8 GB untuk Oppo A96 dan dapat diperluas dengan ekspansi RAM hingga 5 GB menjadi 13 GB. Selanjutnya, kapasitas baterai Oppo A96 ada di angka 5000 mAh yang disandingkan dengan fitur pengisian 33W SuperVOOC Flash Charge. Selain sektor spesifikasi, Oppo Indonesia juga menerapkan Oppo Enduring Quality yang menjadi upaya untuk memastikan perangkat lebih aman dengan serangkaian pengujian. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat agar bisa digunakan dalam jangka waktu panjang, termasuk di dalam pelindungan IPX4. Sedangkan di sektor layarnya, HP ini membawa layar berukuran 6,59 inci yang sudah menghadirkan kualitas hingga 95% NTSC White Color Gamut. Ayo Oppo Mania, mana ini nggak ada suaranya? Tolonglah Om Aryo kirimin produk-produknya Oppo ke kantor Pricebook. Kita orang udah kangen ini bro, pengen ngeripi Oppo. Ih nggak boleh gitu Pip. Mungkin ngirimnya nggak pakai Gojek instan, pakai same day, jadi lama. Sekian dulu kabar terupdate dalam satu pekan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum brother. Selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa.